Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Learning Channel Center. Setelah kita mempelajari tentang perhitungan PPh orang pribadi, maka selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada SPT tahunan khususnya untuk orang pribadi. Sebenarnya apa itu SPT tahunan? Surat pemberitahuan atau disingkat dengan SPT, tahunan pajak penghasilan disingkat dengan PPh, merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban. Jadi dalam laporan SPT itu memuat penghitungan PPh-nya, pembayarannya, melampirkan juga atau menuliskan juga objek pajak PPh atau bukan objek pajak PPh sehingga bisa diketahui harta dan kewajiban, menuliskan semua daftar harta yang dimiliki dan juga kewajiban atau hutang di kondisi akhir tahun pada tanggal 31 Desember. Pengambilan formulir SPT tahunan bisa didownload atau diunduh di www.pajak.go.id. Saya download. Kalau zaman dulu kita masih mengambil ke KPP. Sekarang sudah ada di www.pajak.go.id, bisa diunduh atau diambil juga boleh, diambil sendiri ke KPP atau KP2KP, atau juga di mobil pajak keliling atau pojok pajak boleh ambil ke sana. Namun belakangan sekarang ini sudah ada yang namanya ISPT dan semua diarahkan ke sana, ke ISPT tersebut. Jadi sudah paperless sehingga tidak perlu mengambil lagi ke KPP atau tidak perlu download lagi, cukup sudah kita melakukan pembuatan SPT secara ISPT. Setelah SPT dibuat, maka ada namanya media penyampaian SPT tahunan. Pertama yaitu langsung artinya datang ke KPP atau KP2KP atau tempat lain, bisa pojok pajak, bisa Dropbox, bisa mobil pajak. Namun belakangan sudah agak jarang karena memang sekarang sudah diarahkan atau dialihkan ke ISPT. Dulu pojok pajak itu ada di mall, ada Dropbox itu di perkantoran, gedung-gedung perkantoran banyak, mobil pajak juga sering keliling. Sekarang sudah jarang karena sudah diarahkan kepada ISPT. Kantor pos atau perusahaan ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar bisa dikirimkan melalui kantor pos atau melalui jasa ekspedisi atau kurir. Nah, tanda terimanya adalah tanda terima yang diperoleh dari perusahaan ekspedisi atau kantor pos tersebut, itu dianggap sah. Itu yang melalui pengiriman melalui kantor pos atau perusahaan ekspedisi. Yang selanjutnya adalah e-filing. E-filing itu sekarang sudah yang dikembangkan adalah e-filing. Nah, tinggal mengisi di ISPT, kemudian dilaporkan melalui e-filing melalui website DJP www.pajak.go.id, khusus formulir 1770S dan 1770SS. Langsung bisa, e-filing bisa. Kalau yang 1770 masih menggunakan ISPT. Kedepan semua akan bisa kita kerjakan langsung, bisa lapor langsung melalui e-filing.
Jenis-jenis SPT PPh orang pribadi. Pertama, 1770. Mempunyai penghasilan dari usaha pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto. Jadi 1770 itu adalah pengusaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan ataupun tidak dalam artian menggunakan norma. Dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi mempunyai usaha, mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja masuk. Yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi di formulir 1770 itu mengakomodir pajak yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dari penghasilan lain. Jadi diakomodir di 1770 itu diantaranya pengusaha, kalau dari perusahaan atau dari tempat kerja, satu tempat kerja atau lebih mendapatkan bukti potong A1 lebih dari 1, nah itu bisa diakomodir di formulir SPT OP 1770. Kemudian 1770S mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Nah, ini gampang menandainya. Apabila seseorang mendapatkan bukti potong di akhir tahun A1, bukti potong A1 itu lebih dari 1, maka harus menggunakan S. 1770S. Dalam negeri lainnya. Nah, atau juga mendapatkan penghasilan dari dalam negeri lainnya. Artinya selain yang sudah diberikan bukti potong A1 tadi, itu ada penghasilan lain yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi di PPh di SPT 1717 itu mengakomodir juga PPh final dan atau bersifat final. Kemudian 1770S yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Jadi hanya satu pemberi kerja, tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank, karena kerja biasanya ditransfer kan dananya kan, maka diperkirakan mempunyai rekening bank namun hanya menampung gajinya tersebut, dan atau bunga koperasi, ikut koperasi. Dan satu lagi bahwa 1770S itu mengakomodir penghasilan maksimum sampai 60 juta. Di atas 60 juta maka memakai yang 1770S atau 1770. SPT tahunan bagi suami istri. Nah, suami istri. Ini artinya kalau suami istri itu mempunyai NPWP masing-masing atau melakukan perjanjian pisah harta. Suami PNS swasta, istri PNS swasta, formulir 1770S, 1770S. Ini masing-masing. Keterangannya suami dan istri masing-masing mengisi SPT tahunan. Nah, suami PNS atau swasta, istri usaha, maka formulir suami 1770S, formulir istri adalah 1770. Karena kenapa? Karena istri adalah usaha. Besarnya PPh yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan disesuaikan dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Jadi di total dulu semua penghasilan antara suami dan istri dijadikan satu, dihitung pajaknya, kemudian untuk membayar masing-masing itu diperbandingkan memakai penghasilan netonya dikalikan dengan pajak yang terbayar.
hutang atas perhitungan penghasilan suami istri tersebut. Kalau suaminya usaha, istrinya PNS atau swasta, maka formulir SPT suami 1770, formulir SPT istri adalah 1770S. Ini kalau formulir ini dipakai apabila suami istri akan melakukan laporan masing-masing atau NPWP masing-masing. Pengurang penghasilan bruto. Penghasilan perorangan bruto. Yang pertama adalah biaya jabatan atau biaya pensiun. Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum 6 juta per tahun. Jadi, kalaupun penghasilan brutonya dikalikan 5%, lebih dari 6 juta, maka yang diakui sebagai biaya jabatan adalah 6 juta rupiah atau maksimal 500.000 per bulan. Itu untuk biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah biaya dianggap sebagai 3M. Biaya untuk mendapatkan dari penghasilan tersebut. Kemudian biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 2.400.000 per bulan atau juga 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Nah, kemudian sebagai pengurang yang selanjutnya, komponen pengurang untuk unsur pengurangnya adalah iuran pensiun. Iuran pensiun itu 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Itu adalah khusus untuk TNI, Polri, dan PNS. Iuran pensiun itu mengurangi dari penghasilan bruto. Artinya ini adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri ya. Iuran pensiun yang dibayar oleh pegawai. Zakat. Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada lembaga badan yang telah ditetapkan pemerintah. Artinya, lembaga-lembaga yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan untuk menarik zakat, terutama zakat mal. Maka itu bisa dipakai untuk mengurangi penghasilan bruto. PTKP, penghasilan tidak kena pajak, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. PTKP disesuaikan status wajib pajak dan jumlah tanggungan. Nah, tadi ada TK0, K0 atau KI0 dan sebagainya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah lembaga-lembaga zakat yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, berlaku sejak tanggal 11 November 2011. Apabila membayar zakat lewat badan yang tercantum ini, maka atas zakatnya tersebut bisa untuk mengurangi penghasilan bruto. Di situ ada Badan Amil Zakat Nasional, Las Dompet Duafa Republika, Yayasan Amanah Takaful, Pos Keadilan Peduli Umat, dan masih banyak lagi. Di situ sudah tertulis 20 lembaga. Dan ini setiap tahun rasanya bertambah karena sekarang makin banyak yayasan yang bisa untuk menerima zakat dengan telah mendapat persetujuan atau disahkan oleh Kementerian Keuangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT. Pertama, yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya. Jadi ngisinya dari belakang. Dari belakang dulu. Nanti dalam praktek pajak 2 insya Allah akan dapat nih pengisian SPT pribadi, nanti ngisinya dari belakang. Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP, dan tahun pajaknya. Itu bisa di atas headingnya itu diisi. Setiap lembar itu harus diisi identitas seperti nama, NPWP, dan tahun pajaknya. Karena apabila tidak diisi maka secara administrasi tidak lengkap, maka tidak bisa diterima kalau tidak lengkap. Jangan lupa membubuhkan tanda tangan karena jika tidak, SPT yang Anda laporkan dianggap tidak sah. Harus ada tanda tangan wajib pajak. Kalau tidak ada, maka
SPT tersebut tidak sah. Sebelum SPT dikirim, disampaikan ke KPP, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan. Jadi, di dalam SPT tadi kan ada perhitungan, ada pembayaran, kolom pembayaran juga kan. Nah, maka sebelum dilaporkan, atas perhitungan pajak yang kurang bayar tersebut harus dibayar terlebih dahulu ke kantor pos bisa, ke bank persepsi bisa. Setelah mendapatkan NTPN baru dilaporkan ke kantor pajak. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank. Nah, tadi sudah kita bahas di atas. Oke. Sampai di sini pembahasan SPT OP. Nanti akan lebih jelas apabila kita sudah masuk pada praktek pembuatan SPT OP. Demikian, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.